Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ella Hayati dengan NIM 2206499 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya sudah membuat project Scratch saya sebagai salah satu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran coding untuk sekolah dasar. Saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase B atau kelas 3, mengambil bab 3, subbab 1 tentang berbakti kepada orang tua. Judul proyek saya dinamakan Give Board Scratch atau Game Evaluasi Scratch Berbakti kepada Orang Tua. Jadi proyek ini tuh memuat adanya materi. Sesudah materi mereka akan melaksanakan evaluasi berupa kuis yang dikemas secara game berbentuk labirin. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka satu karya saya gitu ya di web Scratch. Nah, saya sudah membuat latar gitu ya, yaitu berjumlah 18 latar atau background yang terdiri dari tampilan ya teman-teman. Ini tampilan 1, lalu tampilan 2 ini bagian menu, lalu tampilan ketiga itu judul materi gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada bagian materi pertama gitu ya teman-teman. Materi ini ada 7 slide gitu ya. Ada dari materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, materi 6, dan yang terakhir adalah materi 7. Nah, setelah peserta didik menyimak materi, mereka akan dibawa ke latar atau background selesai materi. Seperti itu. Lalu dilanjutkan ke tampilan kuis atau latar kuis gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada kuis berbentuk game, yaitu labirin gitu ya, game labirin. Di sini juga ada beberapa pertanyaan gitu ya teman-teman. Saya buat itu pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi total ada 5 pertanyaan ya teman-teman. Nah di sini ada bintang 1, yaitu menandakan soal pertama atau pertanyaan 1 atau kuis 1. Lalu ada kuis kedua atau pertanyaan kedua, ada kuis 3 atau pertanyaan ketiga, ada kuis 4, pertanyaan 4, lalu yang terakhir ada kuis 5, yaitu atau pertanyaan 5. Lalu latar yang terakhir ini peserta dibawa karena sudah menyelesaikan atau menyimak materi maupun melaksanakan kuis berbentuk game labirin seperti itu. Lalu totalnya ada 18 latar yang digunakan oleh saya. Seperti itu. Baik teman-teman, tadi saya sudah memperkenalkan mengenai latar yang sudah saya gunakan itu. Lalu sekarang kita berlanjut ke pengenalan sprite bahkan kode yang sudah saya gunakan gitu ya. Lalu di sini bisa dilihat teman-teman ada beberapa sprite ya yang sudah saya gunakan. Ini total semuanya ada 11 sprite gitu ya. Di sini ada yang pertama, itu sprite pertama yaitu play menu. Lalu ada home gitu ya, ada game, lalu ada materi gitu ya teman-teman. Di sini ada juga game kedua. Lalu ada icon yaitu bernama Gev yang akan menemani kita gitu ya dari awal hingga akhir gitu. Lalu di sini ada Gev kedua dan ada pun pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 gitu ya teman-teman. Nah, jadi total sprite yang sudah saya gunakan itu ada 11 sprite gitu ya teman-teman. Nah, kita akan berlanjut untuk pengenalan dan pemahaman mengenai kode yang sudah saya gunakan ya teman-teman. Nah, di sini gitu ya, sprite pertama yaitu play menu ya. Kita bisa dilihat gitu ya di bagian sini. Oke, ketika sprite ini diklik yaitu play menu atau sprite pertama, jika mouse ditekan gitu ya, icon play menu itu akan memunculkan suara bahkan berganti layar gitu ya ke bagian menu. Nah, di sini ada event hidden juga gitu ya. Ketika bendera hijau diklik ini ditampilkan gitu ya ikonnya. Lalu ada menu, judul materi, materi 1 hingga materi 7, bahkan selesai materi itu disembunyikan gitu ya, teman-teman. Lalu berlanjut ke pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 itu disembunyikan juga. Lalu kuis bentuk game labirin dan materi dan game selesai itu disembunyikan juga. Berlanjut ke sprite kedua yaitu home, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Ketika sprite ini diklik, jika mouse ditekan, yaitu berbentuk home gitu, sprite home itu akan memunculkan suara
gitu ya sama, lalu ganti layar ke bagian tampilan. Itu udah ada dari awal juga gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada event heading juga ya gitu ya, bendera hijau diklik itu maka sembunyikan, lalu ada tampilan, menu dan judul materi ini gitu ya bisa dilihat terlampir, tampilan ini disembunyikan, ketika menu ini ditampilkan, bahkan judul materinya ini ditampilkan. Lalu di sini ada materi 1 gitu ya hingga materi 7 ya, itu ditampilkan, bahkan selesai materi itu ditampilkan. Lalu ini ada pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 gitu ya teman-teman ditampilkan juga. Kuis bentuk game labirin ditampilkan dan juga materi dan game selesai. Ketika selesai itu ditampilkan juga. Oke, beralih ke sprite ketiga teman-teman, yaitu ada game. Oke, icon game gitu ya teman-teman yang biasanya berada di kanan bawah. Apa saja sih kodenya? Kita lihat kembali gitu ya. Sama seperti tadi gitu ya, ketika sprite ini diklik, mouse ditekan gitu ya, memunculkan suara pup, baru ganti layar ke latar kuis bentuk game labirin gitu ya, teman-teman. Ini juga sama, open event headingnya ya. Di sini ada ketika latar menjadi menu, gitu ditampilkan. Ketika latar menjadi tampilan itu sembunyikan, judul materi itu ditampilkan juga, materi 1 hingga materi 7 gitu ya teman-teman. Ini ditampilkan, bahkan ketika selesai materi itu ditampilkan juga. Selanjutnya itu pertanyaan 1 gitu ya, hingga pertanyaan 5 gitu ya ditampilkan. Karena memang game juga ya teman-teman ditampilkan dari awal hingga akhir. Lalu ketika latar menjadi kuis bentuk labirin gitu ya ditampilkan dan juga materi dan game terselesaikan itu ditampilkan gitu ya. Jika ingin mengulang kembali game yang sudah kita lakukan gitu ya. Misalkan tercandu-candu gitu ya gamenya gitu ya sangat seru. Mereka bisa mengklik langsung game dan bahkan bisa diarahkan langsung ke latar kuis bentuk game labirinnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke sprite berikutnya yaitu mengenai materi ini teman-teman. Oke, sama seperti tadi ketika sprite ini diklik gitu ya, jika mouse ditekan gitu ya teman-teman itu akan berganti layar. Lalu di sini ada open event heading juga gitu ya. Menu judul materi gitu ya, itu sama-sama ditampilkan dan disembunyikan. Lalu ada materi hingga materi 7 teman-teman ya, sembunyikan gitu ya. Lalu selesai materi itu disembunyikan. Lalu di sini gitu ya, ketika pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 itu disembunyikan juga gitu ya teman-teman. Ketika teman jadi kuis bentuk game itu disembunyikan dan juga selesai materi dan game itu disembunyikan juga. Gitu ya. Lalu lanjut ke game kedua teman-teman. Oke, sebenarnya sama-sama aja gitu ya teman-teman sprite-nya itu pengulangan. Di sini ketika ada sprite ini diklik, jika mouse ditekan mulai suara pop, ganti layar ke kuis bentuk game labirin gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada event heading juga gitu ya, disembunyikan. Lalu ada menu, judul materi ditampilkan dan disembunyikan. Lalu ada materi 1 hingga materi 7 ya teman-teman disembunyikan juga dan selesai materinya juga disembunyikan. Lalu ada pertanyaan 1 dan pertanyaan kelima gitu disembunyikan. Lalu ada kuis bentuk game labirin itu ditampilkan ketika latar menjadi materi dan game diselesaikan atau terselesaikan itu disembunyikan. Lalu berlanjut ke icon nih teman-teman yang akan menemani kita gitu ya dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir yaitu bernama Gelf gitu ya teman-teman. Oke, Gelf ini gitu ya yang akan menemani kita nih dari awal gitu ya dari tampilan. Nih di sini juga saya menggunakan event heading juga gitu. Ketika bendera hijau diklik gitu ya, mereka akan bersembunyi terlebih dahulu gitu ya selamanya gitu ya. Dan juga ini akan berganti gitu ya kepada game kedua yang akan menemani kita hanya ada di pertanyaan atau kuis gitu ya, kuis berbentuk game labirin seperti itu. Lalu di sini ada ketika latar menjadi tampilan itu disembunyikan terlebih dahulu gitu ya, dia akan muncul di bagian menu gitu ya. Nah, ini seperti lampir. Nah, bagian menu ini si Gev itu muncul ya, teman-teman. Nah, di sini ada memulai suara juga. Nanti kalian bisa lihat di bagian hasilnya dia akan mengeluarkan suara gitu ya. Dan juga mengatakan juga gitu. Oke, di sini juga katakan hello, salam kenal, perkenalkan,
Saya Gev. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dan bermain bersama. Nah, itu akan memuncul gitu ya. Ini merupakan salah satu persepsi juga gitu ya. Menanyakan apa ya? Sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya si Gev ini dan menanyakan kesiapan dari peserta didik untuk bermain game Scratch ini atau game buat Scratch ini ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya gitu ya teman-teman di sini memulaikan suara terus dia bertanya Gev ini gitu ya dan dia menyapa juga gitu ya peserta didiknya. Nah seperti itu. Lalu di bagian sprite Gev ini itu menampilkan ketika latar menjadi judul materi itu akan disembunyikan, materi satu itu ditampilkan, materi dua ditampilkan, materi tiga ditampilkan, materi empat itu ditampilkan, materi 5, 6, dan 7 itu ditampilkan ya, karena memang GIF ini akan menemani kita gitu ya ketika proses pematerian. Dia akan muncul ya teman-teman. Lalu di sini ada pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 gitu ya teman-teman. Di sini akan disembunyikan karena akan beralih ke GIF yang kedua. Gitu. Oke. Baik, di sini juga di GIF pertama saya memunculkan ketika latar menjadi selesai materi gitu ya, karena memang GIF pertama ini menemani kita ketika proses pematerian, jadi mereka juga harus apa ya menyambut kita juga gitu ya dengan keselesaian materi yang sudah kita simak gitu ya. Nah, ketika latar menjadi selesai materi gitu ya, mereka akan tampil dan dia akan berkata materi sudah selesai. Dia juga bertanya gitu ya bagaimana kesan kalian setelah menyimak gitu ya atau mempelajari materi berbakti kepada orang tua gitu ya. Bisa dilihat ya secara terlampir. Nah, dia juga bertanya gitu ya, bertanya kesiapan kita untuk bermain game juga gitu ya. Oke, lalu berlanjut di game pertama masih di ketika latar menjadi kuis bentuk labirin gitu ya. Dia akan menanyakan kesiapan juga gitu ya. Apakah sudah siap untuk bermain gitu ya? Oke, lalu ketika kita sudah eh, mengetik gitu ya jawabannya dan kita sudah menyatakan kesediaan kita untuk bermain, maka gitu ya ketika latar menjadi kuis ini bakal berganti layar atau latar ke pertanyaan 1 atau berganti layar ke latar kuis juga gitu. Lalu masih juga di spread game pertama gitu ya atau ke satu di sini ketika latar menjadi materi atau game selesai ya mereka menjemput kita lagi gitu ya lalu di sini ditampilkan memulaikan suara berbarengan dengan pertanyaan juga gitu ya. Katakan juga kayak hore, kamu telah menyelesaikan semuanya gitu dan menampilkan skor juga gitu ya. Nah, skor ini juga yaitu merupakan salah satu variabel yang sudah saya gunakan gitu ya. Yaitu berbentuk skor. Di sini juga ada penyambutan, terima kasih gitu ya, perasaan menanyakan perasaan, pesan-pesan juga gitu ya. Terus menanyakan bagian apa saja yang suka gitu ya atau menarik gitu ya dalam proses pembelajaran maupun game tadi seperti itu. Nanti ketika latar ini materi dan game telah selesai, begitupun pertanyaan yang sudah kita jawab dan mereka akan berganti layar ke tampilan awal gitu ya teman-teman. Oke, berlanjut ke sprite berikutnya. Nah, ini game kedua gitu yang akan menemani kita dalam bermain game atau bermain quiz ya. Oke, di sini ada event heading juga ya. Ini saya menggunakan looping ya, yaitu bentuk atau jenis atau kode selamanya gitu ya, teman-teman. Bisa dilihat secara terlampir. Nah, juga di sini ketika event headingnya itu, jadi si GIF kedua ini tidak goyang gitu ya, teman-teman. Tidak muter juga, jadi dia stay mengarah ke arah 90 derajat gitu. Tapi dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri gitu, karena kita sudah apa ya menginstruksikan atau ya menginstruksikan gitu ya teman-teman algoritma algoritma gitu ya teman-teman karena kita sudah menginstruksikan atau algoritmanya pinter mouse gitu kursor yang sudah kita bisa gerakkan gitu ya. Oke, di sini gitu ya ada beberapa kode gitu ya. Nah, di sini bagian latar tampilan, menu judul materi itu disembunyikan. Lalu ada materi 1 hingga materi 7 gitu ya disembunyikan dan juga selesai materi itu disembunyikan karena
ketika selesai materi itu teman-teman disambut oleh gift pertama gitu ya teman-teman. Jadi gift kedua itu tidak muncul. Nah, yang muncul di gift kedua itu ada ketika mulai pertanyaan gitu ya teman, atau di bagian kuis berbentuk game gitu, dia akan menemani kita gitu ya teman-teman. Dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 dia akan menampilkan gitu, dia akan stay atau bisa membersamai kita gitu ya teman-teman. Dan pun ketika materi selesai itu disembunyikan dan materi game terselesaikan itu disembunyikan. Jadi gift kedua ini hanya menemani kita ketika kita bermain quiz gitu ya, yang dikemas secara game labirin gitu. Oke, kita berlanjut nih teman-teman ke pertanyaan. Saya membuat pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 ya teman-teman. Itu bentuknya isian atau esai gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menampilkan gitu ya beberapa kode juga nih kodenya. Oke, di sini saya sudah menggunakan banyak-banyak komponen ya. Itu terdiri dari looping juga ada, di sini ada variabel juga ada, gitu ya. Ada event hidingnya juga dan condition atau if then juga jika maka juga ada gitu ya. 4 komponen di sini juga sudah lengkap gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman di sini ketika event heading diklik gitu ya, itu akan memunculkan skor gitu ya, teman-teman. Di sini ada looping forever gitu ya, saya menggunakan forever. Nah, di sini ada jika maka gitu ya, if then atau conditional jika si GF2 ini menyentuh pertanyaan atau bintang gitu ya, atau pertanyaan pertama, dan dia juga akan mengeluarkan suara bersamaan dengan pertanyaannya juga teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah surat apa yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua? Nah, gitu ya, mereka akan menjawab gitu ya, teman-teman. Jika jawaban benar itu merupakan surat Al-Isra, dan Gav juga akan mengatakan, wah, keren, jawaban kamu benar dan mendapatkan skor yaitu 20 ya, teman-teman. Dia akan mengeluarkan suara juga, clapping ya, ketika pertanyaan benar. Nah, ketika pertanyaan benar itu disembunyikan, jika tidak gitu ya, mereka tidak apa ya, benar gitu ya, tidak benar mengirimkan jawabannya, mereka akan atau Gav ini akan mengatakan maaf, jawaban kamu salah gitu ya. Yang benar yaitu ini sudah ada koreksinya gitu ya. Sudah ada koreksinya. Oke, di sini ada ubah skor juga ya. Kalau tidak mendapatkan atau jawabannya salah gitu ya, dia akan tetap tidak mendapatkan skor gitu ya. Lalu di sini mulai suara juga saya menggunakan loss gitu ya, sembunyikan. Nah, ketika apa ya, kuis pertama atau pertanyaan pertama sudah terselesaikan dengan baik, maka Gav ini akan langsung ke pertanyaan 2 atau mendekati pertanyaan kedua gitu ya. Lalu pertanyaan kedua ini akan ditampilkan atau latar keduanya akan ditampilkan. Lalu skornya juga tetap ada ya teman-teman. Di sini di samping ini ya, ketika latar menjadi tampilan itu disembunyikan, menu disembunyikan juga gitu ya, kuis bentuk game labirin disembunyikan, dan ini ya, kecuali ini gitu ya, pertanyaan 1 ketika latar menjadi pertanyaan 1 itu ditampilkan gitu ya teman-teman. Oke, karena apa teman-teman? Karena memang gitu ya, supaya pertanyaan dan jawaban juga bisa kita paham, bisa kita lihat, dan kita bisa mengirimkan jawabannya karena mereka harus ditampilkan seperti itu. Sebenarnya pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5 itu sama gitu ya, teman-teman, kodenya gitu. Nah, di sini terlampir ya, teman-teman. Seperti biasa, udah ada 4 komponen. Ada loopingnya saya menggunakan forever. Variabelnya itu berupa skor gitu ya. Event headingnya atau bendera hijaunya ketika diklik. Dan condition atau jika maka if then-nya juga gitu ya. Sama sebenarnya teman-teman bisa dilihat gitu ya secara terlampir. Ini sama. Oke. Oke, bisa dilihat. Nah, ini juga ya. Semuanya disembunyikan kecuali pertanyaan kedua gitu ya, ditampilkan seperti itu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, teman-teman. Sama saja gitu ya, sudah ada 4 komponen gitu ya. Lalu ini semuanya disembunyikan kecuali pertanyaan 3 ya, teman-teman. Ini ditampilkan seperti itu.
Lalu keempat, gitu ya, pertanyaan keempat, kuis keempat, ini sama saja gitu ya teman-teman, kodenya sudah ada 4 komponen, lalu ininya disembunyikan ya, kecuali pertanyaan keempat ditampilkan juga. Gitu. Lalu berlanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman, kodenya sama saja, sudah ada 4 komponen, ini semuanya di eh, sembunyikan gitu ya, kecuali apa teman-teman? Pertanyaan kelima itu ditampilkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi total ada 11 sprite dan saya sudah mengenalkan gitu ya kepada teman-teman kode-kode apa sih gitu ya yang sudah saya gunakan seperti itu. Saya sudah menerapkan 4 komponen juga ya teman-teman. Oke, baik itu saja sprite dan kode yang saya gunakan. Kita akan melihat dan menyaksikan, menyimak, dan bermain game, teman-teman. Kita akan menampilkan hasil dari project ini gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sini sudah dilihat gitu ya, ada tampilan ini merupakan salah satu hasil dari satu project Scratch saya. Saya sudah tadi menampilkan latar, sprite-nya, bahkan kodenya gitu ya teman-teman. Dan ini merupakan hasil dari penggabungan keduanya gitu. Oke, kita akan menonton bersama-sama gitu ya teman-teman. Halo, salam kenal. Perkenalkan, saya Dev. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dan bermain bersama. Sebelumnya, nama kamu siapa? Halo Ella, apakah teman-teman sudah siap untuk memulainya? Sebelum bermain, mari kita simak materi terlebih dahulu tentang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, klik gambar materi time. Selamat belajar! Fase B, berbakti kepada orang tua. Bab 3, subbab A. A. Sikap berbakti kepada orang tua. 1. Pengertian berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Berikut di bawah ini. Surat Al-Isra, ayat 23, yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka, sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban kita. 2. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Berikut ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan. Adapun ayat dan artinya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku aku pada waktu kecil. 4. Menjaga nama baiknya. 5. Mencium tangan untuk minta ridhonya. 6. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya.
7. Mendengarkan nasihat keduanya. 8. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. 3. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara: 1. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. 2. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. 3. Selalu mendahulukan perintah orang tua. 4. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. 4. Hikmah berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara: 1. Bertambah kebaikan dan keberkahan. 2. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapat nikmat syurga. 5. Akibat tidak berbakti kepada orang tua. Akibat dari sikap tidak berbakti kepada orang tua, di antaranya: 1. Mendapat dosa besar. 2. Membatalkan amal baik. 3. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi sudah selesai. Bagaimana kesan kalian setelah mempelajari materi berbakti kepada orang tua? Baik, semoga materi yang disampaikan bermanfaat ya. Agar lebih paham lagi, kita akan bermain game. Apakah kalian sudah siap untuk bermain game? Wah, keren! Bersiaplah untuk bermain game. Selanjutnya, klik gambar game yang berada di kanan bawah untuk mengerjakan. Selamat dan semangat! Apakah sudah siap bermain? Let's go! Surat apa yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua? Bagaimana cara menumbuhkan bakti kepada orang tua? Mendapatkan nikmat surga merupakan salah satu akibat tidak berbakti kepada orang tua.
selesai menyelesaikan semuanya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dan bermain bersama? Apakah perasaan kalian senang, sedih, atau bingung? Bagian apa saja yang kalian suka atau menarik dalam proses pembelajaran tadi? Terima kasih sudah belajar dan bermain bersama Games. Sampai jumpa. Oke, hore. Tadi ada merupakan salah satu hasil dari project Scratch yang sudah saya buat. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan dan antusiasnya. Terima kasih. Segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.